Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Vinia Landa. Saya dari Perbanas Institut Jakarta dengan NIM 201100000067. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai prinsip etika, tes cepat, dan pedoman pengambilan keputusan pada buku Bisnis Etik 2014 pada bab 2. Penalaran etis dan pengambilan keputusan moral. Penalaran etis membantu menentukan dan membedakan antara berpikir, keputusan, dan tindakan dan orang-orang yang salah, menyakitkan atau membahayakan bagi orang lain dan diri kita sendiri. Etika didasarkan pada motivasi oleh nilai-nilai, keyakinan, emosi, dan perasaan serta fakta. Tindakan etis juga melibatkan penalaran berdasarkan fakta, standar, dan prinsip moral. Etika bisnis mengacu pada penerapan penalaran dan prinsip etis untuk kegiatan komersial yang seringkali berorientasi pada keuntungan. Yang selanjutnya terdapat 3 kriteria dalam penalaran etis. 1. Penalaran moral harus logis. 2. Prinsip etika, tes cepat, dan pedoman pengambilan keputusan bukti faktual yang dikutip untuk mendukung nilai seorang harus akurat, relevan, dan lengkap. 3. Standar etika yang digunakan dalam penalaran harus konsisten. Yang selanjutnya ada utilitarianisme, perhitungan biaya dan manfaat. Sumber moral ditentukan oleh konsekuensi dari suatu tindakan, yaitu suatu tindakan secara moral benar. Jika manfaat bersihnya lebih biaya yang terbesar untuk mayoritas, kebaikan terbesar untuk yang terbesar, nomor harus hasil dari tindakan ini. Pandangan dasar utilitarian berpendapat bahwa suatu tindakan dinilai sebagai benar atau baik berdasarkan konsekuensinya. Tujuan dari suatu tindakan membenarkan cara yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, universalisme, pendekatan deontologis berbasis tugas. Sumber moral ditentukan oleh sejauh mana maksud suatu tindakan memperlakukan semua orang dengan hormat, termasuk persyaratan itu semua, orang akan bertindak cara ini dalam situasi yang sama. Universalisme, yang disebut juga deontologis, berpendapat bahwa tujuan tidak membenarkan suatu tindakan atau hal yang benar harus selalu dilakukan. Bahkan jika melakukan hal yang salah akan menghasilkan kebaikan yang paling baik bagi kebanyakan orang. Yang ketiga ada hak, pendekatan berbasis hak moral dan hukum. Sumber moral ditentukan oleh hak individu, dijamin untuk semua orang dalam mengejar mereka kebebasan berbicara, pilihan, kebahagiaan, dan harga diri. Hak moral dan hukum terkait dengan individu dan dalam beberapa kasus kelompok bukan dengan masyarakat seperti halnya dengan etika utilitarian. Yang keempat ada keadilan, prosedur kompensasi dan retribusi. Sumber moral ditentukan oleh peluang seluas-luasnya, kekayaan, dan beban yang didistribusikan secara adil di antara semua orang. 2 prinsip keadilan yang diakui secara luas sebagai wakil dari prinsip keadilan. Yang pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas yang sesuai dengan kebebasan serupa bagi orang lain. 2. Ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga keduanya secara wajar diharapkan menguntungkan semua orang dan melekat pada posisi dan jabatan yang terbuka untuk semua. Ada 4 jenis keadilan. Yang pertama, keadilan kompensasi, menyangkut kompensasi seorang atas kerugian atau ketidakadilan di masa lalu. Ada keadilan retributif, berarti memberikan hukuman kepada seorang yang telah merugikan orang lain. Keadilan distributif mengacu pada distribusi manfaat dan beban yang adil. Ada keadilan prosedural, menunjukkan praktik keputusan yang adil, prosedur, dan kesepakatan di antara pihak. Yang kelima ada etika kebajikan berbasis karakter, yang sumber moralnya ini berdasarkan individu kebajikan karakter seperti kejujuran, integritas, dan kejujuran. Sebuah aksi kebijakan strategi adalah moral jika mencerminkan jenis kebajikan. Etika kebajikan didasarkan pada sifat karakter, yaitu watak yang berakar kuat pada pemiliknya, sesuatu yang seperti yang kita katakan turun sepenuhnya, yang dimaksud jauh dari posisi jalur tunggal untuk melakukan tindakan jujur, atau bahkan tindakan jujur karena alasan tertentu. Berkaitan dengan banyak tindakan lain juga seperti emosi, reaksi emosional, pilihan, nilai, keinginan, persepsi, sikap, minat, harapan, dan kepekaan. Memiliki kebajikan berarti menjadi tipe orang tertentu dengan pola pikir kompleks tertentu. Yang selanjutnya terdapat 4 peran tanggung jawab sosial. Yang pertama ada produktivisme, kedermawanan, progresivisme, idealisme, etis.
Yang selanjutnya ada tingkat pengenalan etis dan pengadilan keputusan moral. Yang pertama ada tingkat pribadi, kedua tingkat perusahaan atau organisasi, ketiga tingkat industri, dan keempat tingkat masyarakat internasional dan global. Yang selanjutnya ada dilema etis. Dilema etika atau dilema etis adalah masalah yang dihadapi seseorang, kelompok atau organisasi yang membutuhkan keputusan atau pilihan di antara klaim yang bersaing. Pemecahan masalah dilema etis, berbagai sumber daya pengadilan keputusan dapat membantu Anda mengevaluasi kemungkinan dan wawasan moral saat menyelesaikan dilema etika. Perubahan dimulai dengan memiliki kesadaran yang dapat membantu membangun kepercayaan diri dengan memahami dilema sebelum dimainkan dan membantu Anda dalam menegosiasikan solusi dengan dimensi moral. Yang pertama ada individualisme, didukung atau didorong oleh alasan alami, kelangsungan hidup pribadi, dan pelestarian. Individualis percaya bahwa jika saya tidak mengurus kebutuhan saya sendiri, saya tidak akan pernah bisa mengatasi masalah orang lain. Individualisme terkait dengan prinsip relativisme etis, naif, dan produktivisme. Yang kedua ada altruisme, yaitu perilaku sukarela atau tindakan yang dilakukan seorang untuk membantu orang lain, makhluk hidup lain tanpa memperhatikan manfaat atau keuntungan diri sendiri. Yang ketiga ada pragmatisme, adalah sebuah filsafat atau pandangan hidup yang menekankan pentingnya tindakan yang efektif dan berguna dalam mengatasi masalah atau situasi tertentu. Pragmatisme yaitu suatu keprihatinan terutama dengan situasi yang dihadapi, bukan dengan diri sendiri atau orang lain. Basis pragmatis untuk otoritas dan motivasi moral adalah kebutuhan yang dirasakan saat ini dan konsekuensi potensial dari suatu keputusan dalam konteks tertentu. Kebutuhan saat ini mendikte pentingnya kepentingan pribadi, kepedulian terhadap orang lain, aturan, dan nilai. Fakta dan informasi situasional adalah membenarkan atas tindakan pragmatis. Yang keempat ada idealisme. Idealisme adalah sebuah filsafat yang menekankan bahwa realitas yang ada di dunia ini tergantung pada kesadaran atau pikiran, yang mana dunia hanya dapat dipahami melalui pemikiran dan kesadaran manusia, dan kenyataan itu sendiri adalah hasil dari interpretasi subjek dan pengalaman manusia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat menambah sedikit wawasan dan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.